Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan saat ini. Diundang anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu untuk ada di depan. Mari kita berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Ya Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah firman kehidupan. Kami, baik anak-anak maupun yang dewasa, semua rindu untuk menikmati kebenaran firman. Kami sangat menyadari akan siapa kami, yang memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan di berbagai hal. Oleh karena itu kami bermohon curahan kuasa Roh Kudus mengurapi setiap pribadi-pribadi kami, sehingga kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan itu benar-benar dapat kami mengerti, dapat kami pahami. Demikian juga bagi anak-anak kami yang masih kecil ini, biarlah Tuhan terus membentuk kehidupannya untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Memberi kemampuan kepada guru-guru sekolah minggu untuk dapat memberi bimbingan, pengajaran, didikan, sehingga mereka benar-benar bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang takut Tuhan, menghormati dan menghargai orang tua. Inilah kami dalam kerinduan mempersiapkan diri kami untuk menikmati kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan yang menjadi bahan renungan bagi kita saat ini, bahkan pun di sepanjang minggu yang akan kita lalui dan lewati, terambil dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga yang ke-18. Yohanes 20 ayat 11 hingga yang ke-18. Mari kita baca secara berbalas-balasan baca firman Tuhan saat ini di bawah judul perikop Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabbuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang
Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Shalom. Damai di hati. Puji dan syukur terus-menerus menjadi ungkapan hati kita, karena hingga saat ini masih ada nafas kehidupan yang Tuhan beri, masih ada kekuatan dan kesehatan, bahkan kesempatan yang indah untuk menikmati lembaran hari Minggu yang baru. Bahkan Tuhan mengumpulkan kita ada di sini di rumahnya yang kudus, bersatu hati memuji dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Dan saat ini melalui bacaan Yohanes 20 ayat 11 hingga yang ke-18 di dalam tema Aku telah melihat Tuhan. Bacaan ini bercerita tentang Maria Magdalena yang dalam kesedihan, luka hati yang sangat dalam, menghadapi kenyataan yang pahit ketika sosok orang yang dihargai, dihormati, disayangi harus dia saksikan ada dalam penderitaan melalui jalan salib, bahkan mati sampai di kayu salib. Kesedihan itu masih melekat dalam kehidupan seorang Maria Magdalena ini, sehingga dalam kerinduannya dia mau melihat dan menyaksikan Tuhannya yang sudah terbaring di dalam sebuah tempat perkuburan. Tetapi apa kenyataan yang terjadi? Ketika dia hadir di sana, dia menyaksikan bahwa batu besar telah terbuka, kubur sudah menjadi kosong. Betapa bertambah sedihnya Maria. Pikirannya kacau, kalut. Dia mencari-cari, sehingga ketika dalam penglihatan dan penampakan yang dia saksikan saat itu tentang kehadiran dua orang pria dengan berpakaian putih tidak membuat dia takut. Beda dengan orang tuh kalau pergi di kubur, kaki-kaki dapat lihat orang khusus pakai baju putih. Heleng bersuaranya anda paling suara kaki 1000 aku. Maria anda. Bahkan ketika orang itu bertanya, ibu siapakah yang kau cari? Maria masih menjawab. Tuh kalau orang ditanya, apa yang anda cari? Heleng menjawabnya anda. Terrope memang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuh. Itu yang terjadi pada orang tadi. Tetapi karena kerinduan hatinya untuk melihat Yesus yang walaupun saat itu menurut pandangannya hanya berupa jasad yang kaku, sehingga apapun yang terjadi tidak membuat dia takut. Justru dia mencari-cari Tuhan di mana. Bahkan berpikir, berprasangka yang buruk, kok ada yang mencuri ini. Tuhan itu telah dicuri. Sampai-sampai Yesus sendiri yang menegur dia. Dia tidak kenal. Malah dia pikir penjaga taman. Sampai nanti Yesus menyapa, menegur dia dengan lembut dan memanggil namanya. Baru dia sadar. Begitu
begitu tuh orang kalau dengan orang-orang tertentu, orang yang kita akrab, ada panggilan sayang-sayang tuh, biar cuma bune. Nah, walaupun dalam kalimat suku bahasa yang sama, mah kalau beda bibir yang mau cuma beda tuh pendengaran. Tuh, kalau orang yang sayang yang panggil say, oh, tapi sayang-sayang ini pasti dia kenal, karena ada hubungan akrab, hubungan dekat dalam kehidupan besar. Hal inilah yang membuat Maria menyadari ini dia Tuhan. Yang walaupun tadinya dia sudah pikir bahwa orang ini adalah orang yang mencuri tubuh Kristus. Begitu orang tuh kalau so sedih, so putus asa, so dalam keadaan kacau balau di pikiran, kok barang yang kita perlu kita butuh nyada ada, lele kucing jo ada di situ kan kita semua butuh di kucing nih, semua ambil. Tuh. Bacaan ini mau mengatakan kepada kita semua bahwa kalau kita hidup dalam kekacauan, malah membuat kita jatuh dalam dosa. Walaupun mungkin hal-hal baik yang sebenarnya mau menjadi tujuan kita, tetapi kalau pikiran kacau, hatinya tidak tenang, hal-hal yang buruk terjadi, berprasangka yang tidak, memikir yang belum dikerjakan sudah dipikir, oh nanti begini, so berprasangka buruk, sampai orang yang baik pun orang pikir buruk. Maria menyaksikan dengan matanya kehadiran Tuhan. No, bagaimana dengan kita saat ini? Orang ini adalah orang-orang yang percaya walaupun tidak lihat secara mata indera kita. Bagaimana kita mau berkata, aku telah melihat Tuhan? Orang melihat Tuhan bukan lagi dengan mata kita ini, bukan lagi dengan indera penglihatan ini. Karena orang buta pun mereka akan berkata, aku telah melihat Tuhan. Ketika dia mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, dia akan berkata, aku telah melihat Tuhan. Orang buta. Nah, kalau orang buta berkata aku melihat Tuhan, dari mana dia melihat? Apakah dari mata ini? Tidak. Dari pengalaman-pengalaman hidup kita, pengalaman beriman kita. Kita menyaksikan bagaimana Allah campur tangan dalam hidup ini untuk mendatangkan suatu kebaikan. Karena itu apa yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup ini jangan kita simpan, kita pendam sendirian. Tapi mari kita proklamirkan, saksikan dengan keberanian agar mereka pun dapat menyaksikan Tuhan yang kita imani ini dalam perilaku hidup kita setiap hari. Sungguh sangat memalukan orang yang hari-harinya pegang Alkitab, hari-hari ada di tempat ibadah, tapi dia mulu ke siang, sekala-sekala uti-uti Gorontalo, Jabar di pasar. Bagaimana Tuhan mau menjadikan diri kita ini sebagai alat kesaksian di tangan Tuhan agar mereka yang menyaksikan kehidupan kita, mereka melihat Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang kita muliakan. Karena itu marilah menjadi Maria masa kini yang mampu bersaksi tentang pengalaman iman yang terjadi dalam hidup ini kepada banyak orang. Ada yang nama Maria di sini? Banyak. Semoga orang tua yang memberi nama itu memandang Maria yang ada dalam bacaan kita ini, ya, bukan memandang televisi. Ada dulu tuh Maria Mercedes, Maria cinta yang hilang, ya? Tidak memandang itu Maria di televisi, memandang ini Maria yang ada dalam bacaan ini, yang berani, yang mau, yang bersuka cita untuk mencari Tuhan. Dia bukan hanya mencari Tuhan, tetapi dia juga mau diperintah oleh Tuhan untuk pergi
dengarkan, jangan cuma hanya beritakan. Orang semua penikmat, pemberita firman, mari lakukan. Dan jangan pernah takut. Kita tidak perlu lagi hidup dalam kedukaan karena kematian sang Mesias. Karena Mesias yang kita sembah, puji, muliakan di dalam Yesus Kristus yang memang mati untuk menebus dosa-dosa kita, yang memang terkubur di dalam kubur. Tetapi kubur itu telah terbuka pintunya dan kubur telah menjadi kosong, dan dia telah kembali kepada Bapa, kembali kepada Allahku, Allahmu. Oh, dikatakan di sini, kembali kepada sang pemilik kehidupan. Dan itu disaksikan. Sehingga kesaksian ini bukan berita-berita hoax, berita-berita omong kosong, berita-berita yang sesaat saja viral. Tetapi berita ini menjadi suatu berita yang abadi, yang terus-menerus hingga saat ini menjadi kepercayaan bagi kita semua. Sehingga selalu ada pertanyaan-pertanyaan. Karena itu, sebagaimana Yesus telah memerintahkan kepada Maria, biarlah perintah ini juga menjadi bagian kita. Terlebih lagi kepada mereka yang tadi telah dilantik. Ya, mereka dilantik, terpilih, mereka terpanggil, terpilih, terutus untuk melakukan kerja pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Lakukan dengan baik, lakukan dalam kebersamaan. Jangan belum bekerja so berpikir, berprasangka, berpraduga hal-hal yang tidak baik. Tetapi awali segala sesuatu itu dengan doa. Pasti Tuhan akan menyertai. Yang tidak mampu pasti akan menjadi mampu. Yang tidak bisa pasti akan menjadi bisa. Kalau Tuhan panggil seutus, pasti Tuhan beri semua perlengkapan keperluan dalam kerja pelayanan. Dan orang juga sebagai jemaat, mari kita topang bersama, tunjang bersama, sehingga semua bergandengan tangan, berjalan bersama untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini memberi semangat, memberi sukacita kepada setiap kita. Apapun pergumulanmu, apapun kesedihan hatimu, apapun yang ada dalam pikiran kita, dengarkan, Tuhan mengenal kita. Dia akan menyapa dan memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Dan dia pasti akan campur tangan di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi kita. Orang Kristen namanya persoalan, namanya tantangan dan pergumulan itu biasa. Karena Allah yang kita imani di dalam Yesus, Allah yang telah melalui dan melewati apa itu, persoalan hidup. Tinggal bagaimana kita yang mau datang kepadanya. Banyak orang di antara kita, ketika tantangan dan persoalan datang, orang hadapi sendiri. Orang andalkan teman, sahabat. Nanti kalau sudah ada jalan keluar, baru orang mencari Tuhan. Cari dulu Tuhan, bersama dengan Tuhan pasti akan selalu ada jalan keluar. Orang Kristen tidak akan pernah meminta persoalan itu disingkirkan, tetapi selalu meminta Tuhan campur tangan dalam setiap persoalan. Dengan persoalan ini kita diproses dan dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus